yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Wesal TV yang berbahagia, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagia sekali saya Aidin Alaik Bahtiar hadir di tengah hari siang Anda kali ini dalam program yang spesial tentunya, yang hadir setiap hari Rabu siang dan hari Jumat pagi, live talkshow live pendidikan Islam. Namun saya Wesal TV yang berbahagia hadir bersama saya di studio Wesal TV. Narasumber program kita pada episode kali ini, beliau dari Yayasan Akbar As-Saleh, Pesantren Tahfiz Planner, SMP IT plus Tahfiz dan SD IT plus Tahfiz, Abdurrahman bin Auf Islamic School. Kita sapa beliau Ustadz Abdul Khabir SPI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah sudah hadir di studio Wesal TV, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, sekolah Abdurrahman bin Auf, saya sebut demikian, ini tingkat SD dan SMP. Namun pemirsa yang menarik, ini Ustadz Abdurrahman ini benar-benar berkenalan dengan kita dari nol. Artinya beliau lahir langsung berkenalan dengan pemirsa Wesal TV, karena pada hari ini, pada tahun ajaran ini 2019-2020 belum ada kegiatan belajar mengajar. Jadi masih pengembangan gedung sekolah, dan insya Allah dibuka kegiatan belajar mengajarnya pada tahun ajaran 2020-2021. Jadi kita sangat senang sekali karena kita bisa langsung tahu untuk kemudian kita bisa datang ya ke sekolahnya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Ustadz nantinya sesuai tidak ya di lapangan. Baik, Ustadz, bisa diceritakan dulu nih. Ini kan banyak sebenarnya loh sekolah-sekolah tahfiz. Iya. Ya. Dan Ustadz di Bogor. Bogornya tidak jauh dari ibu kota ya. Betul. Juga relatif banyak sebenarnya sih sekolah-sekolah tahfiz. Nah, kemudian apa sih bedanya sekolah tahfiz Abdurrahman bin Auf ini? Nah, iya. Mungkin sedikit profil juga disampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami diberikan kesempatan pada siang hari ini oleh Wesal TV. Semoga Allah memberkahi Wesal TV dan memajukannya sampai nanti lebih banyak lagi manfaatnya bagi kaum muslimin khususnya. Baik, adapun profil kami di Abdurrahman bin Auf Islamic School, sekolah ini kami bangun atas dasar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung jawab kami sebagai insan dan hamba Allah Subhanahu wa taala serta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan ataupun memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kaum muslimin. Kami berdiri baru belum sampai 1 tahun, dibangun mulai dari Januari 2019, berarti sekarang sudah 11 bulan. 11 bulan pembangunan mulai dari nol, dari awal. Dan lembaga pendidikan kami ini berbasis wakaf, sehingga hampir 100% semua dibangun dengan dana wakaf. Wakaf dari kaum muslimin yang kita kumpulkan, mulai dari tanah, kemudian bangunan masjid sampai bangunan kelas, serta insya Allah sekarang proses pembangunan asrama, insya Allah 3 lantai. Baik, pemirsa Wesal TV yang kami muliakan, insya Allah pada tahun pertama pembukaan di Abdurrahman bin Auf Islamic School ini, kami membuka 2 unit, yaitu SD dan SMP. SD IT yang kami akan bangun ini atau yang akan kami dirikan ini sudah membuka pendaftaran juga mulai dari Oktober kemarin, dan alhamdulillah per hari ini sisa kuota tinggal 9 orang. 9 seat lagi, 9 orang. Ini dibukanya berapa anak sih sampai atau berapa seat kok 36 satu kelas itu diasuh nanti oleh 2 guru. 36 seat untuk tahun ajaran depan, ya. Dan sisa 9 seat. Sisa 9 seat. Artinya 27 sudah
mendaftar. Iya, betul. 27 9 seat pemirsa, ini apa sih yang kemudian menjadikan calon orang tua murid ke 27 Iya, anak tadi 28, akhirnya mantap mendaftarkan anak-anaknya di Iya. SD Abdurrahman bin Auf ini. Iya, selain SD juga kami alhamdulillah membuka SMP juga, SMP IT yang full day dan boarding. Kalau untuk SD, insya Allah di tahun keempat nanti kita akan buka boarding. Oke. Jadi kita akan tawarkan kepada santri yang ikhwan mau ikut boarding atau tetap full day sampai kelas 6 lulus. Oke. Jadi untuk SMP kita buka untuk full day, akhwat dan ikhwan, dan untuk boarding khusus Oke. pertama kuota yang kami sediakan hanya 24 santri boarding. Berarti yang ikhwan 24. Ikhwan, ya. Yang reguler, yang Reguler full day? bisa ikhwan, bisa akhwat. Oke, baik. 30 per kelas, jadi 2 kelas kita pisah antara akhwat dan ikhwan, 60 seatnya. Oke, berarti sisa 36 Dan, betul ya? Dan iya. 24 yang boarding, 36 yang reguler, full day. full day. Oke, Ya. ini menarik Tadi pemirsa Salvi. pertanyaannya belum saya Iya, jawab. ini Nah, belum kenapa? dibuka tahun ajaran baru loh. Tahun Iya. ajaran baru itu biasanya dibuka Juni Juli ya. Iya. Dan rata-rata pendaftaran pemirsa, Anda mungkin juga termasuk ibu bapak di rumah, ayah, bunda, mencari sekolah untuk Ananda, terutama yang SD. Itu mungkin bulan Januari, Februari, baru kemudian Iya. coba cari ya. Nah ini bulan November, belum juga masuk Desember, sudah sisa atau tinggal 9 seat lagi. Untuk SMP sisa 27 insya Allah. Ini Ustadz, sekolah Ustadz itu belum buka loh. Belum ada yang belajar loh. Tapi Iya, kenapa belum ada kemudian yang belajar. Orang tua murid itu katakanlah percaya, berani, dan mau gitu ya menyekolahkan anak-anak mereka. Baik, konsep yang kami tawarkan di Abdurrahman bin Auf Islamic School ini adalah konsep yang mungkin agak berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya atau pesantren-pesantren pada umumnya. Kalau di sekolah atau di pesantren pada umumnya itu biasanya pendidikannya menggunakan kurikulumnya, ya, kurikulum full diniyah, kemudian mengesampingkan pendidikan umumnya sehingga berijazah paket biasanya bekerja sama dengan PKBM. Kami tawarkan di sini SDIT dan SMPIT yang berbasis pada Diknas, ya, kurikulumnya dan silabusnya sesuai Diknas, tapi kami rangkum sehingga digabung dengan kurikulum Quran, kurikulum Sunnah, makanya ada plus tahfiz. Oke. Nah, sehingga dengan program itu mungkin orang tua bisa menilai, oh iya, anak saya kalaupun dia lulus SD atau lulus SMP dia bisa lanjutkan di sekolah negeri karena ijazahnya ijazah Diknas. Oke, ya, SDIT dan sebelum Ustaz, SMPIT. ini ada di layar kaca, boleh ditayangkan kembali teman-teman. Ini lokasinya sebenarnya di mana sih sekolah kita ini? Ini sepertinya di Hill Valley, Betul. di lembah, di bukit. View-nya view gunung. View-nya view gunung. Ada Nah, ini di bangunan tengah kota, Mm-mm. di tengah kota Bogor, tapi view-nya di gunung dan berdampingan dengan sungai. Oke, lebih Ya. tepatnya di Jalan Bondol Kayu Manis, Ya. RT 1 RW 6, Kelurahan Curug. Kalau kelurahan berarti ikutnya kota nih ya. Iya. Kota Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Bogor. Jawa Barat. Baik, ini kalau akses mobil umum, kendaraan umum, kalau via tol ini keluar di mana, Ustaz? Keluar di Bogor Ring Road. Bogor Outer Ring Road itu ya? Langsung turun itu ya sekitar 1 kilometer atau bahkan 500 mungkin begitu keluar di Kayu Manis. Nah, itu ada jalan Kayu Manis Bondol ke arah Lanut Atang Sanjaya. Oke, ini tidak jauh dari komplek lapangan udara Atang Sanjaya ya. Betul. Oke, jadi bisa jadikan ancar-ancar itu ya Atang Sanjayanya ya. Iya, betul. Oke, ya itu pemirsa, dan ini yang menarik lagi tadi sih sepertinya kayak ini merupakan sekolah formal, itu banyak loh Ustaz. Iya. Sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu, terutama pesantren ya. Iya. Memang ada sih yang
mengunggulkan diniyah dan kemudian pelajaran umumnya hanya dipelajari di bulan-bulan akhir untuk mengejar UN. Dan itu pun nginduk ya biasanya ya. Nah, tapi banyak juga pemirsa yang sekolahnya itu memang sekolah biasa tapi berbasis Islam. Jadi pelajaran umum juga dipelajari, ijazah juga normal, ijazah juga seperti sekolah umum yang lain. Abdurrahman bin Auf seperti itu. Iya, betul. Tapi sebenarnya belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kemudian banyak orang tua pemirsa yang akhirnya hanya menyisakan 9 seat untuk Anda? Baik. Ini gimana ini? Keunggulan lainnya mungkin ya, karena sebagian besar sekolah-sekolah Islam, ya sekolah-sekolah sunnah, mungkin biayanya tidak terjangkau oleh beberapa kalangan, ya. Ada yang mungkin biayanya tinggi, kemudian hanya menggratiskan bagi yang yatim ataupun duafa. Nah, kami juga mendirikan sekolah ini karena kecemasan kami sendiri tidak bisa menyekolahkan di pesantren atau di boarding school karena biayanya yang tidak terjangkau. Kami mendirikan dengan berbasis wakaf sehingga biaya sekolahnya insya Allah paling terjangkau. Ya, kenapa biaya terjangkau? Karena orang tua kami bebankan hanya biaya operasional. Selebihnya adalah wakaf yang sumbangan atau sedekah jariyah, wakaf yang tidak mengikat. Ya, pemirsa, faktor biaya masuk memang menjadi faktor yang krusial bagi Anda ya, Ayah Bunda, untuk kemudian melanjutkan sekolah bagian Anda. Dan di Abdurrahman bin Auf ini sangat istimewa sekali karena ternyata biayanya insya Allah terjangkau semua kalangan, bukan hanya kalangan tertentu, tapi semua kalangan. Dan yang menarik pemirsa, sebenarnya itu sudah terjawab dari pernyataan Ustadz Abdul Khabir bahwa sekolah ini dibangun berlandaskan wakaf ya. Sepertinya yayasan tidak mungkin mengambil keuntungan yang menghidupkan perekonomian dari wakaf untuk keuntungan pribadi pastinya. Nah, dari sini sebenarnya pemirsa sudah didapat ini sih benang merahnya, pasti ini sekolah ini relatif tidak mahal dan ternyata memang harganya terjangkau. Nah, terjangkaunya seberapa sih ya? Sebenarnya di brosur saya sudah mendapatkan ininya dan ini ajib sekali ya. Ini untuk sekolah di wilayah ibu kota atau sekitar ibu kota dengan seperti ini, biaya seperti ini, insya Allah sangat bisa dijangkau oleh Anda semua. Tapi sebelum ke sana, ke biaya Ustadz. Nah, ini menarik sekali pemirsa. Di di brosur saya ini pesantren tahfiz trainer. Pesantren tahfiz trainer. Ini bisa dijelaskan ini? Ya. Jadi pesantren tahfiz trainer ini sebenarnya bertujuan untuk membuat ataupun mencetak generasi-generasi penerus selain mereka memiliki jiwa yang rabbani ya, yang Qur'ani, yang bertauhid pasti dan berakhlakul karimah, juga mereka harus memiliki jiwa entrepreneur. Kenapa itu penting? Ya mungkin ini juga berkaitan dengan nama seorang Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW. Dia memiliki jiwa dan mindset entrepreneur. Ini yang masih banyak atau yang masih kurang ya di Indonesia, generasi-generasi yang berjiwa entrepreneur. Maka di sana kalau berdasarkan data dari ekonomi Indonesia, itu hanya 1% para entrepreneur, para pengusaha. Sementara untuk menjadikan negara kita maju harus membutuhkan 15% atau minimal 10% para entrepreneur, terutama the young entrepreneur, ya, entrepreneur muda. Sehingga di sini kita akan bina secara khusus, ya, secara khusus anak-anak yang boarding kita akan kasih pelatihan, dan sebelum pelatihan mereka harus di brainstorming, dicuci otak supaya memiliki mindset entrepreneur. Bukan berarti tidak entrepreneur itu tidak baik, tapi kami lebih khususkan agar generasi yang kami cetak adalah orang-orang yang memiliki visi itu.
Oke, memiliki visi itu setidaknya, Ya. visi entrepreneur. Ini kenapa? Kan pertanyaan saya Ustaz. Ini yang Ustaz buka ini SMP loh Ustaz. Iya. Kira-kira memang cocok atau emang untuk SMA-nya jiwa entrepreneur harus sudah ditemukan Iya. atau bagaimana? Lalu bagaimana aplikasinya? Mohon maaf. Baik. Jadi memang tujuan kedepannya kita akan membuka SMA Oke. seiring dengan perkembangan mulai dari lahan dan sebagainya. Tapi kami sedini mungkin, justru di SD juga sudah ada program Entrepreneur and Leadership Program. Kalau di brosur SD itu sudah ada juga. Kenapa sejak dini kita berkaca dan belajar dari para sahabat Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dulu berdagang atau membuka ya usaha dagangnya itu mulai dari muda, sehingga lingkungan ini yang kita bentuk terlebih dahulu supaya mereka memiliki visi yang tajam untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke. Karena entrepreneur itu adalah sesuatu atau profesi yang sangat berat bagi sebagian orang. Tidak sanggup ditolak dagangannya, tidak sanggup membuat atau mencetuskan sebuah produk yang akan laris di masyarakat dan sebagainya. Itu kita sedini mungkin kita akan ajarkan, kita akan didik supaya menjadi seorang entrepreneur muda. Masya Allah. Ya, pemirsa Besar TV yang berbahagia, sebagai informasi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda tengah menyaksikan program spesial Yayasan Mawaddah bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Islam yang kali ini menghadirkan SDIT dan SMPIT plus Tahfiz Abdurrahman bin Auf. Ini adalah sebuah sekolah pesantren tahfiz trainer. Nah, ini untuk SD juga ada trainer juga Ustaz? Iya, ada. Ini cara, mohon maaf nih Ustaz, kedepannya bagaimana cara mengajarkan mereka tentang entrepreneur? Sebenarnya pendidikan entrepreneur kepada siswa SD bahkan TK itu bukan hal yang tidak mungkin. Bukan hal yang sulit dan bukan hal yang belum kita kenal. Oke. Di sekolah-sekolah alam, sekolah-sekolah alam yang berbasis sekolah alam ya, mereka ada pendidikan itu, ya, yang memang belum banyak, yaitu di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Islam. Nah, kami di Abdurrahman bin Auf Islamic School ini itu memadukan juga program-program di sekolah alam. Jadi ada outbound and outing class. Mereka lebih banyak belajar nanti dari alam. Dan juga program entrepreneurnya itu setiap bulan mereka kita ajarkan bagaimana berhitung. Jadi hitungan itu bukan hanya hitungan matematika yang ada rumus A, B, C, dan seterusnya. Tapi juga mereka berhitung bagaimana mendapatkan keuntungan dari sebuah transaksi muamalah. Ya, jadi anak-anak ini kan otaknya masih sangat jernih dan ingatannya masih sangat kuat. Sehingga kalau dari usia-usia dini kita ajarkan, insya Allah itu akan lebih mengena dan akan lebih tertancap di dalam dirinya. Oke, ya pemirsa Besar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Khabir selaku Ketua Pembina Yayasan bahwa untuk boardingnya ini hanya untuk SMP, sedangkan SD-nya ini full day semuanya, dan SMP dari 60 seat kuota yang dibuka untuk tahun ajaran ke depan 24 ya, 24. Iya, 24 ini boarding. Ya, jadi sisanya reguler, full day. Pulang sekitar pada asar mungkin ya. Iya, pada asar. Ustaz, untuk boarding ini bisa dijelaskan apa saja kemudian kegiatan mereka? Ya, baik. Kegiatan mereka saat pagi, ya kita mulai dari pagi karena berbarengan dengan full day. 7:30 itu mereka belajar seperti biasa. Di situ sudah ada tahfiz dan satu hari hanya satu mata pelajaran. Nah, itu mungkin tadi yang belum juga dibahas. Nah, ya. Jadi di Abdurrahman bin Auf Islamic School ini untuk SD-nya hanya ada 5 mata pelajaran dan SMP-nya hanya ada 6 mata pelajaran. Kenapa sedikit? Ini untuk meringankan beban siswa sehingga mereka lebih fokus juga, sekitar 60% waktu mereka untuk menjadi seorang hafiz. Berarti oke, itu tadi pagi jam 7:30. Kemudian 7:30 mereka belajar seperti biasa sampai jam asar ya. Sampai asar itu sama dengan kegiatan
belajarnya anak-anak yang full day atau santri yang full day. Di situ sudah ada tidur siang, ya, sudah ada Full day juga tidur siang. iya, sudah ada qailulahnya ya. Kita ajarkan betul-betul sunnah ya. Kita bentuk mereka karakter sunnah. Kemudian ada zikir petang juga, nanti zikir paginya ya. Kemudian ada belajar umum, dan pada saat asar, setelah asar yang full day pulang, yang boarding mereka kembali ke kamar, istirahat, mungkin bermain pada asar itu. Nanti kegiatan lagi pada maghrib itu ada kajian. Kajian umum untuk kitab dan hafalan-hafalan hadis. Sunnah-sunnah hafalan hadis-hadis pilihan. Insya Allah dari baik itu dari Riyadhus Shalihin ya, atau mungkin Arba'in Nawawi ya, kita programkan. Kemudian Ba'da Isya mereka ada program tambahan Arabic and English Empowering. Apa itu? Mereka menambah wawasan atau keilmuan pembiasaan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Oke. Iya. Ini khusus untuk yang boarding, Yang boarding. ya. Kemudian istirahat, tidur, mereka ada apel tahajud. Oke. Jadi sebelum subuh sudah bangun mereka ya. sudah bangun untuk Dan yang boarding ini untuk SMP. Ikhwan akhwat atau Ikhwan saja ya. Iya. SMP ikhwan saja. Tapi bahwa akhwat pun dibuka kelas SMP ya. Iya, untuk dibuka. akhwat ya. Tapi dia nggak boarding. Nggak boarding. Dia reguler saja ya, Iya, full day ya. reguler. Ya, tadi tinggal berapa sisanya? 24 ya? Untuk boarding sisa 11. Oh, sisa 11. Sisa 11. Dari 24 yang dibuka. Dari 24 yang Oh. dibuka. Kemudian Sisa 11. yang regulernya sisa masih ada dari 11 ya, kurang lebih lah belasan juga ya. Kurang lebih belasan juga. Jadi Oke. insya Allah. Total SMP yang sudah daftar itu ada 32. Iya. Ya, pemirsa Saltiv yang berbahagia, kalau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa gunakan line kami selama acara ini berlangsung untuk pesan singkat, SMS, atau boleh WhatsApp juga. Ya, tapi tidak untuk menelepon nomornya. Baik, ke 0822, satunya 5 kali, 063, untuk pesan singkat berupa SMS dan pesan WhatsApp. Anda bisa kirimkan ke 0822 11111 ya. Dan untuk teleponnya pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca untuk line teleponnya, panggilan suaranya. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan. Namun sebelum Anda bertanya pemirsa, menghubungi kami, kita akan jeda dan kita masih akan lanjut. Ini belum kita kulik nih biaya pendidikannya ya. Jadi jangan kemana-mana. Insyaallah setelah jeda berikut ini, live talk show pendidikan bersama SDIT dan SMPIT Abdurrahman bin Auf akan segera kembali. Di pondok pesantren dengan lokasi yang sejuk dan view Gunung Salak, Pondok Pesantren Umar bin Khattab Plus, Kampung Suka.